Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau Kiai KRT, Kiai Raden Tumenggung Kanjeng Ihya Salafi. Nyuwun ngapunten ya. Amanah yang bisa mengandung fitnah. Saya itu paling takut kalau disebut gelar saya, gelar akademik saya, gelar keraton saya, karena kita ini pejuang kesetaraan, tapi nggak apa-apa, saling menghargai satu sama lainnya. Gitu. Sebelumnya mohon maaf nih Yai, saya ini sedang tidak di rumah, menyambut ala kadarnya ini, bahkan di sini baru nyampe, tidak ada suguhan apa-apa. Ya, tapi saya senang sekali. Semoga silaturahim beliau ke sini membawa banyak berkah, banyak rahmat kita semuanya, dan juga ke seluruh sahabat-sahabat semuanya yang menyimak maupun yang tidak menyimak, tetap kita doakan. Belum menyimak. Ya, amin. Ini temanya apa ini ya? Terserah Gus, teman saja. Saya mengikuti apa yang panjenengan jadikan tema, terserah. Spontanitas monggo, tema tentang apapun saya ikut. Tapi ya kalau terserah ini sangat dadak sekali ini, asli, karena beliau itu dadak banget tadi. Saya bahkan kaget, ini ada telepon dari Kiai Ihya, ini ada apa ini? Ternyata beliau sedang berada di daerah saya. Akhirnya saya ajak ke sini, ya bukan rumah asli, cuma tempat khidmah saya setiap hari ya di sini. Ya nyun ngapunten, ini bumi ternyata luas seperti ini. Bumi itu ternyata luas kalau kita mau mengarunginya, menjalaninya, menjelajahinya. Kalau nggak seperti ini nanti bumi sempit, saya di Surabaya saja nggak kemana-mana. Ya insya Allah nanti jenengan kalau ada waktu ke Surabaya silaturahim. Mengenai apa yang perlu kita bahas ini, sebetulnya saya beberapa hari ini ya, belum membuka media sosial secara konsisten lah. Ya sekedarnya buka. Nah kemarin saya tuh agak penasaran ketika ada thumbnail dari Gusani UY. Tapi saya belum nonton secara utuh itu, cuma melihat thumbnailnya saja. Itu apa sih yang dibahas ini? Ada surga dan neraka. Kayaknya beliau ini intens. Saya sih belum konfirmasi kepada Gusani. Tapi kebetulan saya melihatnya itu baru tadi pagi, thumbnailnya belum saya tonton. Ternyata ada Kiai Ihya kesini. Wah ini kayaknya asik sekali untuk dibahas. Begitu. Sebetulnya itu masalah apa tadi? Saya sendiri kurang tahu Gus, masalah saya dengan Gusani ini yang dipermasalahkan itu apa. Kadang-kadang saya kan ya bisa menyimak videonya, kadang juga tidak sempat menyimaknya karena ya keterbatasan waktu lah tadi bagi waktu saya. Kadang-kadang saya lihat sekilas itu keinginan beliau Gusani ini sebenarnya sebagai darah muda itu patut saya hargai. Selalu penasaran apa yang belum beliau ketahui atau tidak ketahui atau bahkan yang tidak sesuai ya dengan apa yang beliau pahami selama ini. Lah ini kadang-kadang yang beliau itu penasaran, namanya anak muda, darah muda. Wajar, saya dulu juga pada waktu masih kelas-kelas santri, kelas-kelas ustadz ngajar ngaji itu ya begitulah, nggak apa-apa memang. Nah, jadi intinya saya menghargai beliau, tetapi saya sarankan lebih baik jangan mengarahkan orang lain untuk menjustis saya dengan paham yang menyesatkan. Jadi, ini bagian daripada tantangan akhir zaman, bukan fitnah akhir zaman, tapi tantangan akhir zaman untuk kita mau up to date, mau open minded. Jangan close-minded, membuka wacana wawasan wahana keilmuan kita yang berbeda dari apa yang telah kita pelajari selama ini. Intinya begitu. Jadi tentang konsep surga dan neraka itu nggak bisa dibahas dengan cara diskusi live,
STEAMyard atau dengan cara seminar itu pakai seminar tapi online lah istilahnya gitu. Jadi nanti bisa putus-putus. Oh iya. Terus orang itu nggak memahami secara utuh gitu. Lebih baik ayo ketemuan langsung, nggak usah dipublik. Kita ketemuan diskusi dulu, kita bahas. Atau ikuti aja dulu channel-channel saya. Nanti insya Allah akan memahaminya. Apa surga, neraka itu. Kalau saya melihat itu gini ya, di video beliau yang sebelumnya itu yang dulu pernah tak tonton, itu ada sebuah anggapan bahwa ketika beliau menyampaikan, ketika panjenengan menyampaikan bahwa surga neraka itu tidak kekal, itu artinya secara tidak langsung ya Hamid Sewu, secara tidak langsung berarti menafikan besok ini ada akhirat atau enggak, ini surga ini apa, kalau sudah mati masuk surga terus surga nanti enggak ada gitu, gimana konsepnya? Surga itu bukan bahasa Arab, cara memahaminya juga jangan dengan memakai kaidah Arab dulu. Surga itu bahasa Kawi kuno, Jawa kuno, yang sudah ada sebelum bangsa-bangsa di dunia itu ada. Itu yang penting. Baru setelah itu ketika Islam datang dengan mendapatkan wahyu yang berbahasa Arab Al-Quran, ada bahasa jannah. Diterjemah lagi oleh Rasulullah dengan hadis dawuh atau penetapan qauliyah beliau dengan nama jannah. Sebenarnya redaksi tentang jannah yang diartikan sebagai surga itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih jelas daripada nabi-nabi terdahulu. Jadi memaknai jannah dengan surga itu lebih luas, lebih mudah sebenarnya untuk dipahami. Cuma kita ini nggak mau paham gitu. Konteks tentang jannah itu artinya adalah taman, kebun yang indah, hutan atau pohon-pohonan yang rindang. Gitu. Artinya kan seperti itu. Jadi jangan diartikan jannah itu, wah gambarannya itu nanti. Wah enggak, ya bener malah ainun ro'at wala udhunun samiat wala khutira ala qalbin bashar, itu benar itu. Tapi harus diilmiahkan itu. Harus diilmiahkan. Kalau kita sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang surga belum disediakan dan belum ada yang menghuni menikmatinya, maka ya rugi Allah menciptakan surga itu. Nah, surga itu sudah ada sejak bumi alam semesta ini diciptakan. Berikut juga penghuni-penghuninya. Di mana itu? Bisa di bumi kita dimensi 3, bisa di bumi 4 dimensi 4 makhluk jan, banul jan, bisa di dimensi 5, 6, 7 sampai 9 para penghuni dimensi kematian yang menunggu dibangkitkan. Itu ada surga-surga lagi ketika Rasulullah Mi'raj itu ditemui nabi-nabi yang telah wafat pada masa lalu. Misalkan Nabi Isa di langit yang kedua, sampai Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, Nabi Musa dan lain sebagainya. Itu kan bukti bahwa memang roh sukmo jiwa beliau-beliau ini sudah damai di dimensi alamnya masing-masing. Nah, di mana itu letaknya? Nggak perlu kita naik ke planet Pluto atau kok jelajah luar angkasa menggunakan pesawat antariksa, itu nggak perlu. Letak daripada surga itu secara dimensional. Dimensionalnya itu di dalam hati dan pikiran kita, mampukah kita menjangkau dengan kecepatan akal yang didukung oleh hati kita yang jernih dan bersih. Itu saja. Jadi surga itu bisa kita tarik dimensinya ke tempat di mana kita berada. Misalkan orang kepingin merasakan nikmatnya surga, ayo ikutilah jamiah pengajian, kajian-kajian. Misalkan di Masjid Menara Kudus, Gus Bak datang ngasih kajian kitab apa, pesertanya kan banyak yang hadir. Itu merasa ayem adem karena surga. Ya itu surga. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah
wa dzakarahumullahu fiman indah. Oleh sebab itu kenapa pengajian Gus Ikdam kok rame gitu ya. Karena orang mau menghirup energi ketenangan, rahmatan, keselamatan yang diliput oleh para malaikat sejauh mata memandang dan sejauh suara didengar. Jadi itu suasana surgawi. Wah, surga. Ketika kita mendengarkan khutbah Jum'ah kan enak ya. Ketika kita mengikuti istighosa kan ngantuk-ngantuk. Orang-orang swarga, coba di diskotik kan ngantuk, nggak ada. Di konser musik itu nggak ada orang ngantuk. Tapi kalau di pengajian, wah enak saking enaknya suasana itu. Keliling-keliling lah. Ini energi, suasana hati dan pikiran dari internal kita cocok untuk menerima sinyal dari eksternal kita. Jadi ketika kita berada di rumah, gitu, rasanya kok adem ayem tentrem karena apa? Anak istri salih-salihah. Surga. Ya surga. Duniaku, bumiku, rumahku, surgaku, istriku, bidadariku, anakku, qurratul uyunku dan lain sebagainya itu. Itu juga surga. Itu surga. Begitu juga jannah itu tadi ya. Jannah itu artinya adalah taman kebun yang indah di mana ketika kita berada di taman, hutan itu kan rasanya kan nyaman. Setiap kota itu pasti ada taman, setiap kecamatan pasti ada taman, setiap rumah itu idealnya di depan itu ada taman, di belakang juga ada taman idealnya. Bahkan apartemen yang begitu besar itu di atasnya itu ada taman, ada kolam renang juga ya. Berarti secara tidak langsung kan ini yang dibicarakan al-jannah secara terminologi atau secara harus dua-duanya, etimologi sampai terminologi. Jannah ini bahas dulu secara lengkap, gabungkan dengan surga. Nah, nanti ketemu. Kalau dipisah satu-satu nggak akan bisa ketemu. Gitu loh. Jadi surga itu adalah kedamaian hati dan pikiran didukung oleh fasilitas yang ada di luar tubuh kita. Kita bahagia lahir dan batin kita. Merasa puas dalam hidup inilah yang dimaksud tidak selamanya itu bumi ini akan ada selamanya miliaran tahun yang akan datang wallahu a'lam bishawab khalidina fi abada. Lah maksudnya surga bagi kita ini hidup di bumi terbatas, tidak bisa selamanya. Cuma selamanya kita ini akan hidup lagi di akhirat ya. Di akhirat setelah kematian kita akan hidup lagi. Kita akan hidup lagi di bumi dimensi yang berbeda. Bisa di bumi barzah dulu sementara, menunggu dibangkitkan. Tapi intinya, fiyata hayauna, fiyata mutuna, minha tukhrajun. Kita ini tidak bisa terlepas dari bumi ini. Karena manusia diciptakan dari tanah. Kita ini selalu... maksudnya setelah mati tetap tidak lepas dari bumi itu gimana itu? Iya, kita kan dari bumi diciptakan, ke dalam bumi dikembalikan menjadi unsur-unsur tanah kembali, lalu dibangkitkan lagi dari bumi. Tapi bumi bukan menjungkul dari kuburan secara nyata, hakiki itu enggak. Hanya unsur-unsur tanah yang terurai itu akan kumpul kembali. Menjadi nutfah bapak kita, ovum ibu kita, nyambung, akhirnya berbuah lagi. Menjadi manusia kembali yang terlahirkan. Itulah surat Al-Hajj ayat 5 itu. Ketika kalian meragukan akan hari kebangkitan, maka lihatlah, ya, kami ciptakan kalian dari tanah, lalu dari alaqah, lalu dari mudghah, dan seterusnya. Wa taral ardu hamidatan fa idza. Tapi kebanyakan orang memahaminya gak begitu gitu loh. Gak begitu. Memahaminya malah lebih lari dari situ. Sehingga semakin jauh dari pemahaman yang dimaksud itu loh. Nah, ini kan ya ini namanya kan interpretasi. Orang bisa berbeda-beda dalam pemahamannya. Sama seperti ketika kita memahami kiamat itu sudah datang sebenarnya, sudah ada di sekitar kita, tetapi kita masih menunggunya. Ketika Rasulullah dawuh tidak akan datang hari kiamat atau as-saat itu sampai gurun-gurun di Arab kembali menghijau, kan sudah terjadi. Tapi kita masih menunggu. Itu juga masuk ke terminologi etimologi ya ini. Iya, bisa kedua-duanya. Sama seperti ketika antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata riya asyai atau waluna fil bunyan. Itu kan sudah terjadi. Uni Emirat Arab membangun gedung Burj Dubai tertinggi di dunia itu, lalu setelah itu berlomba-lomba terus orang meninggikan bangunan gedung tinggi menjulang bertingkat
di mana-mana di seluruh dunia, di Taiwan, di Hong Kong, di Amerika, di Kolombia, di Argentina, semuanya orang berlomba-lomba. Itu sudah terjadi. Tapi kita masih nunggu lagi. Ya karena memang kiamat itu misteri kan. Allah sendiri yang mengetahui kapan datangnya. Oleh sebab itu karena Allah sendiri yang mengetahui asli kedatangannya, maka kita hanya dikasih tanda-tanda untuk mengetahuinya. Tanda-tanda itu Rasulullah menyebutkan seperti itu. Termasuk la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min salasin itu. Tidak akan datang. Ya ini sekarang dajjal kan sudah ada gitu loh. Tapi kita bayangan kita itu dajjal itu raksasa, matanya satu, tulisan kafaro, surga di tangan kanannya. Keliling dunia membawa surga neraka. Terus ada itu begitu. Samudra Atlantik itu hanya segininya, langit itu hanya sangene. Itu kiasan perumpamaan yang harus diurai bahasannya supaya lebih ilmiah, mudah dipahami oleh generasi saat ini. Banyak sekali kata-kata mustabiat dalam Al-Quran, kalimat-kalimat mustabiat, ayat mustabiat itu. Begitu juga dalam hasanah-hasanah keilmuan kita, mulai dari hadis, ijma, qiyas, itu juga banyak kata-kata yang perlu dikupas kembali. Termasuk diantara adalah kiamat itu, surga dan neraka itu. Itu kenapa kalau saya bahas ini itu supaya ada daya tarik bagi generasi muda yang mengandalkan logika, keilmuan, ya, tertantang untuk terus mencari kebenaran. Surga, neraka, apa? Sebenarnya tidak usah mati dulu surga itu. Kalau surga dalam pandangan secara bahasa memang tidak perlu mati dulu ya. Nggak perlu mati dulu. Tapi kalau misalkan kita membicarakan surga yang setelah nanti kiamat, nah itu kan berarti mati dulu ini. Ya, itu kan doktrin seperti kalau kamu berani jihad bom bunuh diri itu ditunggu 70 bidadari, di surga ditunggu nikmat-nikmat, nanti didulang, dicangkok orang tengok kayak kalau rayap itu apa sih? Rayap itu apa? Rayap kepala ratunya rayap. Ratunya rayap kan dia itu gemuk gede ya kan? Ya, lebah rayap itu kan punya ratu ya. Dia itu dilayanin. Kita di surga nanti pokoknya hidup manis, gak perlu bekerja, didulang Gusti Allah. Barang teko dewi, kling teko dewi, so ganti baju 70 kali. Itu dulu. Sekarang anak-anak muda nggak bisa diceritakan kayak gitu. Kalau masih cerita kayak gitu, berarti itu dogma. Mau nggak mau harus percaya. Gitu. Ajaran memang ini malah enon roat walau dunun samiat. Ora iso di pinoyo opo swarga itu. Wis kudu percaya, titik itu. Padahal bisa diilmiahkan sebenarnya. Tapi kalau misalkan umumnya kan di situ ya, misalnya internal bahasa pusat dari tentang surga itu kan memang secara umum sudah malah ainun ro'at wala udhunun sami'at. Itu kan yang disepakati bersama. Adapun nanti ketika kita memahami surga secara lebih detail, ini mungkin interpretasi orang ini kan berbeda-beda berdasarkan pengalaman, ya berdasarkan apa yang dia baca, bisa, dan juga bermacam-macam. Tergantung waktunya juga, abad waktunya dia hidup di zaman apa, di mana, itu juga bisa. Tapi misalkan gini, kan ada surga itu besok kita akan dilayani, memang kan ada tuh, maksudnya yang kita misalkan berbuat baik, nanti di surga kita akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang telah kita lakukan di dunia. Maksudnya kan kita tetap akan mencapai itu gitu ya. Itu berada di dimensi kita manusia saat ini dan nanti. Ajilan wa ajilan. Kalau kita sekarang jenengan sebagai pengajar, pasti akan dibalas oleh Allah, anak panjenengan akan menjadi pengajar atau diajar oleh pengajar yang lain, atau minimal menjadi anak yang saleh. Karena jenengan mengabdikan keilmuan dedikasi panjenengan kepada umat. Sebagai amalan sholihan, ilmu yang bermanfaat, yang tidak akan putus-putus pahala panjenengan. Jenengan nanti di akhirat, di abad ke-2200 yang akan datang mungkin, wallahu alam bisawab, ya akan dibangkitkan dalam kondisi masuk surga. Di mana? Saya katakan di dimensi yang berbeda di planet bumi ini, di waktu yang berbeda di akhirat.
Kalau itu karena dunia kan artinya kan dekat ya, Gus ya. Dunia itu kan dekat sekarang, ajilan. Akhirat itu nanti ukhra, ajilan. Jadi nanti. Ya bisa saat ini atau nanti, kalau tidak terlaksana ya bisa setelah mati. Gitu. Karena kita setelah mati itu ada urusan lagi gitu loh. Nggak seperti yang dipahami oleh kaum jahiliyah di Arabia pada waktu itu, mati wis mati. Karena urusan itu. Padahal tidak. Kita ini makhluk yang bertanggung jawab terhadap amanat yang berupa jiwa ini, roh jiwa ini, sebagai kesempurnaan, sempurnanya makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Jadi tidak serta merta kuni turoba seperti hewan itu kan gitu. Dalam surat An-Naba itu kan gitu. Wes ini kalau api itu dari debu saja yang tidak berguna. Nah ini aduh dibangkitkan lagi. Oleh sebab itu untuk membuktikan ini harus sesuai dengan fakta ilmiah. Fakta ilmiah itu apa? Coba kita merenung sejenak. Cobalah kita untuk kalau di masjid itu iktikaf lah. Kalau orang dulu itu meditasi, konsentrasi penuh itu akan ngerti kok nanti itu. Coba merenung sejenak, tafakur, tadakur, berpikir. Apa itu surga? Iya, surga apa? Ternyata kok aneh-aneh ya. Surga itu bagaimana? Coba di kota Kudus ini ya. Di kota Kudus kan 90% nggak ada yang punya sawah. Mempunyai tanaman padi kan nggak ada. Kota loh ya. Ada tapi jarang. Kotanya loh. Kota nggak ada. Nah, nggak ada kan? Nggak ada lahannya. Tapi mereka makan beras semua. Goem enggak? Apa? Makan nasi semua. Oh iya, makan nasi. Ya. Di dalam lemari pendingin di atas lantai ke-12 hotel sana itu ada restoran, ada ikan, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, semuanya ada. Mereka menikmati fasilitas hidup, makanan, minuman, tanpa harus dia mengupayakan. Ya dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya kerja keras. Bekerja, mendapatkan ganjaran upah, uang. Lalu bisa membeli fasilitas itu, mendapatkan fasilitas itu. Tapi bagi orang yang misalkan kayak panjenengan yang mengamalkan ilmu, nanti mungkin fasilitas kebahagiaannya bisa batiniah sampai lahiriah. Tergantung dalam usaha kita, cita-cita kita termasuk apa yang kita pikirkan saat ini, jika tidak terlaksana, akan terlaksana pada saat yang akan datang. Kan di Limal Muta'alim kan ada keterangan, kalau kamu ingin memiliki anak yang alim, alamah, maka mahabbahlah, cintailah orang alim alamah. Nanti insya Allah anakmu akan menjadi nggak 100% tapi paling nggak niru-niru sidik. Nah, itu. Kalau kamu melakukan fajiroh, ya kemaksiatan pada saat kita hidup ini, pasti anakmu nanti akan ada gen nurun sedikit jadi pasti ada. Kalau kita sekarang itu ngerokok 1 hari 5 cepet, pasti anak kita ada yang niru nantinya. Itu hukum alam, sebab akibat keseimbangan alam. Jadi kalau ada anak kecil 2 tahun ngerokok 3 cepet, 3 bungkus setiap hari itu ya jangan heran. Ada anak umur 3 tahun misuan fasih itu ya jangan heran. Imam Syafi'i itu umur 5 tahun hafal Quran 30 juz. Ada di Afrika Utara, di Tanzania itu Ibrahim Khalifah itu anaknya orang Katolik malah lahir langsung ngomong ke Nabi Isa, nggak mau dibaptis, umur 5 tahun sudah sholat 5 waktu full, 9 tahun hafal Quran 30 juz, sampai sekarang beliau masih hidup. Tidak hanya itu, di negara-negara yang itu banyak. Cuma kita nggak tahu, karena goib inilah, goib yang sulit untuk kita deteksi. Di sebelah rumah kita ini ada siapa, ada apa, kebahagiaannya seperti nggak bisa kita ukur. Karena setiap rumah itu mempunyai dimensi kebahagiaan masing-masing yang tidak bisa diukur dengan rumah yang lainnya. Gitu loh. Jadi misalkan, wah kok itu kok bahagia? Belum tentu. Yang merasakan bahagia kan kita, tapi menurut mereka belum tentu. Atau malah sebaliknya kita yang merana tapi malah bahagia. Nah inilah namanya goib di situ Gus. Kita larikan sama seperti fasilitas hidup itu tadi loh. Kota Jakarta, Surabaya, kota besar, makan semua setiap hari yang melayani Gusti Allah. Sistem kun fayakun berjalan dari desa, gunung ke kota, buah, sayur, ternak disembelih, dagingnya diserahkan ke kota semua. Karena kota ini pusat peradaban. Uang berkumpul, uang dihasilkan dari amal soleh, kerja keras.
orang kota kerjanya itu keras sekali dibandingkan dengan yang di desa, di gunung itu kerjanya tidak keras, tapi kuat. Kerja kuat bukan kerja keras. Kuat. Tapi hasilnya tetap masih kalah orang yang berilmu. Itulah yang namanya kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Profesor, doktor, orang terdidik rata-rata di kota. Ya mohon maaf saya bukan berarti menang wong kota enggak. Ya karena itu hukum alam. Hukum sunatullah, hukum kausalitas. Ini Hukum keniscayaan ini. melebarnya jauh ini. Ya ini hanya Sebuah sekedar wawasan. analisa. Jadi intinya bisa dipercaya dan tidak dipercaya nggak apa-apa. Tapi tetap terbuka untuk belajar bersama. Ini begitu. Jadi kenapa kok saya disalah-salahkan, misalkan ya wajar gitu. Karena selama ini yang didengar itu bukan seperti yang saya sampaikan. Gitu. Jadi menurut saya ini hanya tantangan saja agar sedikit berbeda dengan biasanya gitu saja. Yang penting tetap akidah itu tetap pokok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masalah furu'iyah syariah bisa berbeda, khilafiyah nggak masalah. Yang penting larikan lagi ke risalah Aman Yordania 2005 yang lalu itu bahwa Sunni itu diakui Sunni Maliki, Sunni Hanafi, Sunni Syafi'i, Sunni Hambali, dan Syi'i itu diakui juga Syi'i Ja'fari dan Syi'i Zaidi. Begitu juga ada Mu'tazilah Ibadi yang moderat dan ada yang Ad-Dhahiri tengah-tengahnya. Begitu juga Salafi itu jangan dihujat, oh Wahabi sesat neraka. Jangan tergantung Salafi Wahabinya seperti apa. Terus masuk Sufi, Asy'ari itu juga diakui. Itu bagian daripada corak Islam. Di mana itu yang Aman, risalah Aman Yordania. risalah aman? Oke, itu kesepakatan ulama 200-an ditandatangani seluruh ulama negara-negara Islam di dunia 50 negara lebih. Itu berarti semacam kayak surat gitu. Kesepakatan umat Islam sedunia. Sedunia. Oke, sedunia bahwa untuk meredam gejolak perang saudara antara sesama umat Islam yang dikhawatirkan itu. Sing Syiah nyesatno wong Sunni. Sing Sunni nyesatno Syiah. Syiah yang seperti apa, Sunni yang seperti apa, ayo duduk bersama, kan begitu. Begitu juga NO. Oh, Wahabi itu. Neraka semua. Ya, terus yang Wahabi yang ngono, NO itu ahli bid'ah semua. Sing LDI malah teman mana? Wah, gergetno aja nih. Kuburiyun. Umat Islam itu selain saya. Neraka semua. Enggak sah semua. Baik itu Imam Masjidil Haram sekalipun. LDI itu. Islam Jamaah Darul Hadis itu begitu sesat kamu, najis. Kamu tuh najis. Yang benar saya sendiri, karena Islam saya ini yang benar-benar nyambung mangkul sampai Nur Hasan Ubaidah, sampai Mekah, sampai Rasulullah. Untuk menghindari ini dulu. Terus akhirnya risalah Aman Yordania ini terbit supaya tidak ada kefanatikan buta, saling menghargai satu sama lain. Tahun berapa? 2005 ya. 2005. Oh. Itu yang mungkin Gesani Uye belum buka itu. Sehingga nek gak kita kuning, gak sesuai. Oh ya gini loh. Orang itu kan gak ada yang paling sekarang ini kan. Gus Lukman Santri Gunung memiliki kelebihan yang saya tidak memilikinya. Jadi sama-sama kan begini kan ya. Oleh sebab itu ayo terbuka. Ketika menerima informasi berbeda. Mungkin gini ya, kalau terbuka itu dalam artian terbuka dalam pembahasan. Di pembahasan dulu, jangan keyakinan dulu, jangan diyakini dulu. Orangnya enggak bisa dipaksa, kamu harus gini. Enggak bisa. La ikraha fiddin. Di dalam ajaran Islam itu tidak ada paksaan. Yang ada adalah penelitian dulu. Cuma kadang-kadang orang kan gini, kita ini misalkan memiliki suatu pemikiran yang mungkin dipandang oleh orang lain itu agak nyeleneh. Akhirnya disampaikan, akhirnya yang satunya ini muncul sebuah kekhawatiran, oh nanti ini membuat orang begini. Ya, itu kan berlebihan. Berlebihannya itu dulu itu nggak apa-apa, tapi kalau sekarang nggak bisa karena sekarang pemikiran generasi milenial zenila itu nggak seperti dulu, seperti kita dulu yang hanya diceritani jangan duduk di depan pintu. Sambil meledek. Ada ya? Di Surabaya ada ya gitu ya? Ada. Kalau dulu Jawa saya kecil pernah gitu. Yes, pokoknya alasannya apa Pak? Yes, pokoknya gak usah bertakut-takut. Bahkan di pesantren Salafiyah itu dulu itu saya punya guru. Keterangan yang saya sampaikan ini jelas, gak boleh bertanya. Ya itu, sudah. Kalau kamu bertanya berarti ke Israel.
Bani Israel itu ngeyelan, ya kan? Akhirnya kan buntu. Logika ini nggak bisa berkembang. Soalnya ya, kalau masalah itu kan kadang kita merujuk ke taklim sama guru itu jangan kebanyakan Tanya. Cerewet. Bagian dari apa ya? Bagian dari ta'adub lah. Beradab mungkin kan terus kita kadang-kadang lihat gurunya. Tapi kadang-kadang itu ya banyak guru yang pengen didebat sama ada seperti itu. Saya dulu tuh mikirnya gini, pernah saya punya problem itu ya. Misalkan pernah dulu saya diajar pas diajar taklim itu kalau sama guru itu jangan terlalu banyak tanya. Nanti satu bisa menghilangkan muruannya guru, kemudian kalau tidak bisa engkau terkesan koyo mempermalukan guru di depan siswanya. Ya ada emang guru yang modelnya tidak gitu, berkenan ditanya tuh ada. Tapi saya juga punya guru yang lain, kan dia itu ngajar apa ya dulu itu kayak mantek gitu loh. Malah justru beliau itu ini kamu harus punya pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Nah, wah, aku kan terus keingat sama di taklim itu loh. Ini gimana ini? Kadang-kadang saya tuh gitu. Kemudian saya memandang taklimul muta'alim kan ya mungkin itu kita tidak terlalu banyak kepada guru, tetapi di kasus yang lain mungkin itu bisa menjadi kesempatan. Artinya ini kondisional gitu. Bisa seperti itu. Tergantung kondisi gurunya seperti apa. Tapi murid kan nggak ngerti seperti itu. Nah gitulah. Jadi kalau itu sama-sama kayak kita misalnya nggak masalah. Tapi kalau antara guru dengan murid ini kan rata-rata ingin mencari tahu. Dari rasa keingin tahuan itu, rasa keingin tahuan akhirnya timbullah pertanyaan gitu loh. Ya kalau memang gurunya ini bijaksana ya, kalau saya nggak bisa jawab, saya akan utang sebagai PR saya. Akan saya tanyakan kepada guru saya yang lain, itu lebih gentle daripada nggak boleh bertanya. Harus nggak mau ya ini yang saya sampaikan. Nah ini kan akhirnya buntu. Apa termasuk ta'adub? Taklim apa neng alaqul banen gitu? Ada akhlakul banin juga ada. Taklimul muta'alim ada pembahasan seperti itu. Irsyadu Ustadin wa tuli zamanin itu. Kelas 1 dulu kan ta'adub itu betul-betul di ini apa akhlakul banin terutama itu. Nah, tapi kalau saya sih pas mengajar biasanya ya menggunakan metode guru yang kedua. Karena bagi saya gini, orang bertanya itu berarti dia pola berpikirnya mulai terbuka. Tapi kan kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kita perlu arahkan biar tidak terlalu istilahnya itu liberal. Lah saya juga kan menjaga itu Gus Lukman. Misalkan Gus Ani Uyo selalu memancing saya untuk membahas usulnya itu, saya tidak menyalahkan beliau. Karena beliau ada orang yang beda konteks saja mungkin. Cinta akan ilmu pengetahuan. Mungkin ketakutannya beliau itu jika ini dipahami oleh orang awam. Itu kan dulu gitu ya. Sama dengan ketika internet berkembang, TV ada. Sekarang TV aja kalah, internet sekarang. Kita nggak boleh pakai handphone. Handphone Indonesia itu negatif semua. Belum nonton. Tak mendidik. Tak tontonin. Aku nembe baru lihat tadi pagi ada di berita. Bahas apa sih? Intinya itu kekekalan Allah itu tidak sama seperti kekalnya surga. Neraka itu tidak kekal, surga juga tidak kekal, seperti kekalnya Allah, bakoknya Allah. Karena jannah dan nar itu adalah makhluk ciptaan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi misalkan ada istilah surga neraka itu kekal, mungkin cara jenengan itu pemahamannya tidak seperti kekalnya Allah. Intinya finishnya muaranya seperti itu. Kalau misalkan disimpulkan kan belum berarti bisa disimpulkan gini ya. Berarti surga besok itu bisa hancur, bisa tidak ada. Bisa juga, kan begini. Itu kan kelanjutan dari berpikir ya. Dulu ini kan dekat dengan Gunung Muria, mati di dunia berarti. Kudu mati di susu mati lan. Di pandangan kita ini selalu sempit dan tidak tulul amal yang manfaati gitu ya. Akhirnya semoga besok masuk surga dan yang tentu saja biar tahulah bagaimana nanti. Meskipun memang ada banyak sekali analisa, ada yang sebagian
diharuskan untuk percaya, tapi misalkan ada perbedaan kan, ya keyakinan bersama ya malah ainun ro'at wala udhunun sami'at gitu ya. Nggih, memang internet itu tidak terbayangkan pada zaman Mataram dulu. Majapahit dulu itu malah ainun ro'at wala udhunun sami'at. Orang yang hidup pada zaman kerajaan Majapahit sampai paksa dengan todongan keris. Kamu harus percaya pada suatu saat itu ada yang namanya udara ini penuh dengan gelombang-gelombang elektromagnetik yang berisi dengan tulisan-tulisan PDF yang bisa ditangkap dengan alat yang bernama handphone. Handphone ditangkap lalu bisa pesan apa? Bisa ngomong dari jarak jauh. Mau taksi datang, mau nasi datang sendiri, kepingin baju online datang. Kamu paksakan nggak akan percaya. Orang yang hidup pada masa Mataram kuno, Majapahit, Mataram Islam, Kerajaan Demak, Suwando yang cerdas sekalipun nggak akan percaya. Tetapi ketika dikasih kepercayaan di surga itu nanti malah ainun ro'at wala udhunun percaya, ya kan? Nah, kita ini sudah percaya, tinggal mengembangkan saja. Ketika kepercayaan itu didukung oleh ilmu dan teknologi yang ada. Jangan berpikir klasik lagi, nanti di surga kendaraannya buruk. Ya buruk ya pesawat pesawat terbang itu. Kendaraan itu dari sisi pemahaman konteks ya. Konteks zamannya. Pemahaman konteks. Ketika kamu perang, angkatlah pedangmu. Sekarang nggak guna pedang. Sekarang juga berguna lagi. Bedil. Nggak bedil. Drone yang membawa bom. Membunuh satu itu rugi terlalu lama. Membunuh itu langsung jutaan orang kalau bisa. Kayak Amerika Serikat Hiroshima Nagasaki. Semakin canggih suatu senjata pemusnah massal, semakin saktilah negara itu. Jadi keris embu gandring, nogo sosro, setan kober, caribu, dia carubu akan tetap kalah yang namanya roket anti tank. Nah, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada yang namanya senapan serbu AK-47 atau brand yang 1 menit itu bisa memuntahkan 100 butir peluru. Nah, hal-hal seperti ini hanya tinggal update saja pemahaman kita, bos, sebenarnya. Nggak sulit ya, nggak berat sebenarnya kalau kita mau loh yang memahaminya. Jadi antara konteks terkono dengan terkini itu aja, sambungkan dulu. Kita jangan berbicara seperti dongeng ya, yang tidak masuk akal, tidak rasional. Bukan berarti ini nanti akan menjadi liberal dan lain sebagainya. Liberal itu apa? Plural itu apa? Ya pelajari dulu lah. Cobalah. Tidak hanya kebanyakan kita kaum Nahdien yang sulit mau menerima konteks ini. Kalangan Wahabi, Salafi pun masih kolot tetap. Ya seperti itu. Ortodoks kalau bisanya. Jadi dia akan terbuka dengan pemahaman-pemahaman terbaru ini. Padahal di sekelilingnya itu sudah. Oh ya, jenengan ke Salafi asli ya sih. Salafi, penasaran aku. Nur Ihya Salafi, pondok pesantren Al-Qudsiyah itu coraknya Salafiyah. Mayoritas pondok pesantren di Kudus itu Salafiyah semua. Salafi. Nah, Salafi, bahkan Al-Mahad Al-Islamiyah, An-Nuriyah As-Salafiyah, As-Syafiyah Sukorjo Situbondo, Jawa Timur. Salafi. Berarti bukan nama asli ya Salafi itu? Ya tambahan saja karena saya itu mondoknya dulu itu di pondok pesantren Salafiyah. Dan bahkan ya pondok pesantren yang moderat Salafiyah juga. Enggak, biasanya itu ada ini Salafi nama asli apa nama tambahan. Jadi apa ya Salafi Wahabi. Nah, dikira seperti itu. Lo ngaku dimusuhi Wahabi kok melaku dituduh Wahabi ku piye gitu loh. Saya ini hanya ingin mengangkat semua golongan, nggak peduli itu Wahabi, nggak itu Nahdi, itu Muhammadi, itu Syi, ayo bareng-bareng terbuka menghargai keilmuan. Gitu. Diskusi sesuai dengan modal keilmuan masing-masing, bahkan keyakinan ya. Nanti ketemu diskusi, nanti akan menemukan satu keilmuan ya, yang bisa disepakati atau tidak terserah. Mana yang lebih ilmiah, nanti orang akan memilihnya. Gitu. Jadi misalkan surga konteks saya yang saya sampaikan ini lebih ilmiah atau tidak. Nah, kalau enggak ya tinggalkan saja. Pemikirannya berarti sangat ini ya. Apa ya visioner. Ini kayak halu apa enggak gitu loh. Maksudnya kan gini.
Berarti kita ini membayangkan nanti ada Syi'i, ada Salafi Wahabi, kemudian ada NU misalkan, ada yang lain, dan ini Mu'tazilah bahkan mungkin kalau kumpul bareng, kumpul diskusi. bareng, Ya sulitnya kan di situ. Bisa ini kan mimpi dulu. Itu nanti dunia damai, tidak makin damai. Ya itulah. Ya itu tadi. Teori itu tidak sama seperti prakteknya. Misalkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu kan perintah Gusti Allah. Itu enggak ada yang bisa menentang itu. Enggak ada yang khilaf itu. Berpegang teguhlah kalian pada satu tali agama. Jangan bercerai-berai. Tapi buktinya bercerai-berai. Wahai umat, tapi nanti ditembakkan sama ayat yang ini loh, rijalan kasira wa nisaa qabaila wa tafarraqu, apa sih, Anisa. Ya ayyuhalladzina taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Misalkan disambungkan situ qabail itu ya li ta'arofu. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Itu intinya muaranya ya atqakum juga itu. Jadi intinya itu nanti di situ. Tergantung itu tadilah. Teori tidak sama seperti praktek. Teorinya tidak boleh ada kemaksiatan, kejahatan, kemiskinan, tapi kebodohan di muka bumi ini. Itu teori. Tapi kayaknya kan gini ya, secara ini ya, secara pemahaman. Jadi azwat ini selalu akan di dunia ini ada yang kebalikan. Misalkan wanita ya laki-laki, benar ya salah, miskin ya kaya, itu kayak ada terus. Ya itulah namanya kausalitas. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha itu. Itu jadi hukum alam. Kita mau bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu kan kayak terus gimana itu? Ya nantinya ya bisa secara sempitnya ya itu tadi. Ya. Ada perbedaan-perbedaan itu. Ada perbedaan-perbedaan itu memang itu tadi itu sudah hukum sunatullah, hukum alam, kausalitas nggak bisa dihindari. Ya sama seperti yang jika saya tarik itu tadi Gus, intinya adanya kejahatan itu ada manfaatnya. Kan aneh ya. Wadahnya orang yang jahat itu pasti ada manfaatnya. Ada orangnya bodoh itu ada manfaatnya. Ada. Orang yang miskin, orang yang terhina itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nah, kalau nggak ada orang bodoh, jangan ngajar siapa? Saya ngajar siapa? Bodoh maksudnya tingkatannya kan belum atau tidak tahu kan belum dibahas lagi, nanti bahasnya lebih panjang lagi. Bukan atau bodoh makna subut wadawa, bukan itu. Wah bahaya itu. Polisi akan nganggur kalau nggak ada kejahatan, nganggur semua polisi itu. Iya kalau sudah ada polisi, kalau belum ada polisi. Di Eropa ada negara yang nggak ada polisinya, polisi hanya pakai pentung aja karena kejahatan minim. Sudah diatur melalui undang-undang tertera, disepakati bersama. Di Indonesia ini kejahatan menjamur, kemiskinan. Coba dengar program utama capres cawapres plus anggota parlemen, calon anggota legislatif semua. Wah, kan saya berantas kemiskinan dan kebodohan. Gedabers, tidak akan bisa. Itu cuma omong kosong saja. Pantas-pantasan ngomong. Kemiskinan diberantas enggak ada orang miskin terus gimana? Enggak ada orang kaya. Terus adanya gimana itu nanti? Enggak ada miskin, adanya orang kaya kan enggak ada ini ya hukum kausalitas. Enggak berjalan. Akhirnya yang terjadi enggak ada keseimbangan. Allah kan pernah berfirman, seandainya tidak ada orang yang berbuat buruk, maka justru Allah akan mengganti generasi itu dengan orang yang mau berbuat buruk tapi mau menyadari keburukan. Kan ada seperti itu. Mungkin yang jenengan menjadi sebuah harapan tadi itu bisa sangat sulit sekali ya gara-gara ada kausalitas. Ya bisa juga. Jadi bisa dikatakan mimpi dulu atau halu lah nggak apa-apa. Itu kan hanya cita-cita, sekedar cita-cita. Jadi persatuan umat Islam di dunia, bahkan negara, misalkan ada orang-orang bercita-cita khilafah nggak bisa saja begitu. Nggak disikrso nggak bisa. Negara itu sudah banyak 214 negara lebih di dunia ini. Terpecah-pecah, disuruh jadi satu khilafah, satu bendera seperti Turki Utsmani nggak bisa. Tetap ada yang tidak nganu tadi. Apa ada yang tidak mau? Nggak ada yang pasti ada. Kadang-kadang itu memang sifat manusia kan kepentingan. Kepentingan masing-masing. Kalau ada sesuatu yang sudah berhasil, itu biasanya ada oknum yang ingin, oh ini saya ini.
banyak yang gitu ya. Di semua lini kalau Ya, hampir sama. Saingan itu pasti ada. Antar sesama guru, musuh ya guru. Penjaga kunci makam itu ya saingan. Saya tadi dari Prawoto, Mbak Sunan Prawoto ngomong ke saya sendiri, nanti kita upload videonya. Gara-gara rebutan opo, saingan iri dengki opo yang ngedengno makam dhewe. Sunan Prawoto ada 2 makanya. Saya wawancara langsung. Yang anu ya, kalau mana dengar terus? Enggak, ada 2 di yang lama di bawah, yang baru di atas. Apik anu Prawoto. Yang ada kolamnya itu. Yang ada kolamnya itu ya di bawah, yang asli yang lama. Yang diakui oleh Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tapi kalau yang atas itu hasil karya dari anak bangsa setempat. Berdasarkan belum ngertos, ya, itu belum tahu. Hah? Sudah banyak ya. Nah, sama seperti itu kepentingan Gus. Semua itu kepentingan. Disuruh bersatu, oh kok bersatu? Kadang dikritik Wahabi ini loh, wah bisnis makam memang. Bisnis makam menggiurkan memang. ATM seumur hidup. Kotak amal itu kan. Tapi kadang-kadang kecewanya kan gini ya, Wong itu kan oknum terus akhirnya ya dibabat semua. Enggak semuanya. Bahkan sampai nanti wah ziarah kubur itu anu ngene-ngene haram. Kalau misalkan Wahabi mau mengharamkan ziarah kubur, coba lihat tawasulnya yang biasanya dikritis tawasul itu seolah-olah kita itu sedang minta kepada yang si ahli kubur itu. Lah itu yang enggak diperbolehkan. Itu yang perlu ya semua orang tahu enggak dibolehkan itu. Dikupas. Tapi kita ini dikesankan kayak gitu lah. Terus mau gimana? Ya itulah pemahaman orang kan berbeda-beda. Jadi apa yang dipahami oleh Salafi Wahabi dengan difahami oleh Sunni Nahdien itu enggak sama. Oleh sebab itu saling menghargai ya, akhirnya kan gitu. Jadi di Indonesia ini juga berbeda-beda tapi tetap satu jua saudara. Itu di dunia juga begitu, ada Syi'i, ada Mu'tazili, ayo sing rukun bersama. Ini kan seperti itu. Aman Yordania risalahnya itu. Tapi misal ini sebuah gambaran saja. Seandainya suatu saat ini memang ada. Ini nggak ngomongkan Imam Mahdi loh ya. Misalkan seandainya ini kan ngomong andainya boleh ya. Seandainya itu nggak apa-apa. Mimpi nggak apa-apa. Lalu aja boleh aja. Saya kalau jenengan kan tadi misalkan ada Syi'i, ada Wahabi, ada Salafi, ada Mu'tazilah, ada NU dan seterusnya. Semuanya gabung terus katakanlah memiliki satu kesepakatan bersama. Oh ya, kita saling menghormati, kita saling memaklumi, kamu begini, kami begitu, kamu begini, Tuhan begitu. Pasti ketika sudah terjalin dengan baik berjalan, itu nanti ada oknum-oknum yang menghancurkan lagi, kisruh lagi. Zaman sesuai dengan sejarah, dan sejarah itu akan terulang setiap zaman. Pasti itu. Jadi dari mati hidup, satu negara, satu kerajaan sampai manusianya. Itu akan terjadi terus. Kayak apa? Misalkan kita lihat di dinasti Umayyah, itu sudah bagus berjalan. Akhirnya ya belakang-belakang ya hancur. Terus bangkit lagi. Wah yang keren terus bangkit lagi. Terus akhir-akhir ya gugur lagi. Ya begitulah. Terus lagi ada Turki Utsmani. Hancur lagi 1924 yang lalu. Ya itulah. Ya inilah dinamika kehidupan. Sebab itu jika kita tarik pelajaran kejadian selama ini bahwa ternyata bumi ini sudah lama berjalan berikut penghuni-penghuninya. Cuma kita ini sebagai khair ummah inilah yang bisa menikmati artinya surgawi di kehidupan kita saat ini dan nanti. Itu aja. Enaknya itu seperti itu. Dengan cara kita mau merenungi, mentafakuri, akhirnya mensyukuri. Intinya itu saya arahkan ke situ, bersyukurlah. Alhamdulillah saya sehat. Orang yang di penjara itu nggak bisa kemana-mana, ngopi ya rais. Kepingin ngerokok ya rais. Nonton HP rais. Coba, itu namanya neraka. Jadi, apalagi orang di penjara dalam keluarga sendiri, ODGJ atau waria. Waria itu siapa? Itu ahli neraka. Tapi perlu kita syafaati melalui ajaran Rasulullah pada mereka. Terlahir cacat. Siapa yang salah? Nanti kalau kita masih percaya bahwa surga neraka itu nanti kalau kita sudah mati, hilang semua makhluk yang ada di bumi ini. Terlambat. Yang terlahir di satu desa, satu kota itu ada yang terlahir idiot, ODGJ, cacat fisik, cacat mental. Kan banyak sekali. Allah tidak adil itu.
Apa seolah dosanya? seolah tidak adil. Wa yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kenapa lahir dalam kondisi miskin? Enak anak jadi anak Raffi Ahmad. Lahir langsung dari pangeran. Wah, Saya disuruh memilih, aku milih dari anaknya Ahmad Dhani ya. Saya disuruh memilih. Ya. Tapi itu secara acak, hukum alam yang berjalan sesuai dengan kunnya Allah, fayakun berjalan sistem itu, maka yuksarul mar'u ma'aman habba. Manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan keluarga, idolanya, kecintaannya. Keluarga jenengan senang ilmu, anak-anak jenengan juga nantinya akan senang ilmu. Ya, kesimpulannya yang didiskusikan oleh kita pada kesempatan ini adalah ya tema yang tak terduga. Spontanitas inilah bukti bahwa kita ini tidak settingan gitu loh Gus. Kalau disetting kan berarti belajar dulu Gus. Nah, ini berarti kita ini asli banget nih Gus. Asli. Beliau kesini ki masya Allah sangat mendadak banget, nggak ada tadi malam lu nggak ada mimpi terus ketemu sama Kiai. Sama-sama sebenarnya Gus. Saya kepingin silaturahmi dengan panjenengan karena jenengan itu saya lihat orang yang bukan berarti membela klan Ba'alawi atau tidaknya itu enggak masalah itu. Jenengan adalah orang yang objektif dalam penyampaian, termasuk ketika jenengan buka-buka kitab karya Abdurrahman Al-Khatib, Al-Jawarus Syafaq, manuskrip Tuhfatuz Zaman, As-Suluk fi Tafadhul Manu dan lain sebagainya itu ketika jenengan selalu mampu objektif daripada Gus Rumel Abbas itu saya salut dengan jenengan itu. Jangan termasuk aset bangsa ini yang patut kita ajak bersama untuk berjuang, menyadarkan yang belum sadar, memberikan pengertian yang belum mengerti, gitu aja. Untuk sama-sama berjuang dalam kebaikan, itu aja tujuannya. Saya tidak merangkul, memaksa semua orang yang saya datangi seperti kampanye, enggak. Ayo kita memanusiakan manusia, hiduplah sama-sama tanpa kasta, walaupun kita sebenarnya berkasta prakteknya. Prakteknya kita sebenarnya kasta. Kul hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sebenarnya kan kasta, tapi prakteknya jangan seperti itu. Kita tetap berlomba-lomba. Masalah berilmu atau tidak berilmu itu kan tergantung ya, orang-orangnya masing-masing. Ilmunya seperti apa. Yang penting kita kasih pemahaman bahwa kejayaan, kemuliaan hidup, tujuan kita di dunia ini adalah hasanah di dunia, wa fil akhirah juga hasanah. Dan kita dijauhkan oleh Allah dari siksaan hidup kini dan nanti, neraka, wakina adzabannar. Intinya sapu jagatnya itu seperti itu. Jadi jika ada yang masih salah paham atau belum paham tentang apa yang saya sampaikan, ayo tetap terus ngaji bersama. Jangan menutup diri, close minded untuk aku sudah mentok, finish, habis. Ilmu ya ini, titik. Jangan. Ilmu itu dinamis. Tidak ada kata-kata finish. Orang akan semakin bodoh jika dia terus belajar. Bukanlah tambah pintar, semakin bodoh. Sama seperti ketika nasab Ba'alawi ini, saya cari terus, Gus. Wah, ada manuskrip lagi, Damul Qut. Ada manuskrip lagi, atau Bakotul Khawas. Saya akan mencari terus. Yang selama ini sudah saya miliki, tapi belum saya buka, akan saya buka terus. Langsung akan saya cocokkan dengan kitab-kitab internal Ba'alawi. Antara eksternal dan internal. Terus, tambah bodoh saya malah tambah sesuai. Kalau dulu saya meyakini titik, Ba'alawi bukan durian Nabi titik sudah. Tapi sekarang saya tambah cari-cari terus, tertantang. Langsung tertantang terus, tambah bodoh saya. Imam Syafi'i kan mengerti kayak gitu. Jadi nantinya intinya kan berarti ya bagaimana sesuatu yang terjadi itu dilihat dari sisi kajian-kajian yang akurat gitu ya. Bisa seperti itu, seperti itu. Pokoknya kalau ada saya sih gini ya gimana ya, saya sebetulnya merasa itu sebenarnya tidak bisa. Banyak sekali para konten kreator atau gus-gus lah ya yang misalnya ikut andil membahas apa ini kisruh nasab ini. Memang mereka itu banyak yang alim, saya akui, tetapi kadang-kadang itu sesuatu yang itu masih bisa untuk diragukan dalam artian ini sebuah doni, bukan sebuah yang hakikat. Itu kadang-kadang itu saya kurang respect ketika dinyatakan ini harus begini. Sedangkan saya itu melihat kalau di dalam persoalan nasab ini belum ya, saya katakan belum ya, belum
menemukan sesuatu yang bisa dikatakan iya dan tidak. Enggak. Lebih baik seperti itu. Dalam pandangan saya tapi loh. Nggih. Cuma saya juga ya sebenarnya tidak terlalu setiap hari terus mencari-cari ya enggak, cuma saya tuh senang aja mutolaah, membaca. Karena ya barokah dari adanya perbedaan ini, kemudian ada Kiai Imad, ada Gus Rumel, saya tuh lebih sering membaca sejarah ini. Nah, ini malah tertarik kan. Kalau nggak ada itu ya. Bahkan saya tuh ini loh sejarah tentang kekhalifahan itu membaca kitabnya Tarikhnya Imam Suyuti. Oh, tarikhnya. Saya belum pernah ngaji hatam, tapi ya gara-gara ada model ini tak baca itu sampai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya salut Gus. Penjelasan jenengan itu tidak terlalu bulat, tidak terlalu ruwet. Intinya itu ya saya sih ngambil dari sisi itu saja ya. Meskipun ada banyak perbedaan, misalkan ada yang langsung A, langsung B, ya itu ya bagi saya sih monggo saja lah. Tetapi ini bukan sesuatu yang langsung di A dan B. Karena ya emang tidak bisa. Karena ini teropong itu kan ya sudut pandangnya siapa. Meskipun memang ada ulama itu kan ya nanti mentok-mentoknya kan ya kita memang husnudon atau gimana. Kalau kan sudah husnudon ini dia berhenti Gus. Ya sudah berhenti memang. Sama dengan dogma itu tadi. Makanya saya tuh punya pertanyaan gini ya, masa orang ragu itu masa tidak boleh? Bukan rukun iman Gus. Rukun iman ada 7. Kadang-kadang saya ya bertanyanya gitu, seolah-olah masa ragu itu kan sesuatu yang muncul berdasarkan empiris yang dia temui. Misalkan dia kalau misalkan membaca mutolaah, ya berarti dia melihat dari sisi itu. Kan ragu tidak bisa terus kamu ragu terus dipaksa yakin kan ya tidak bisa. Tapi ketika kita husnudon lah, ini kan bisa diatur kalau husnudon kayak gitu. Misalkan jenengan ini ya sebetulnya di hati yang terdalam ini tidak yakin, tetapi namanya husnudon gimana? Ada orang nyolong kita husnudon, oh enggak nyolong. Ada orang yang sudah betul-betul memberi bantuan sedekah ke orang lain, itu juga bisa dibalik, malah ada orang yang iri, nanti munculnya tidak sesuai apa yang dia lihat, tetapi apa yang dia tergantung sudut pandangnya, pemahamannya apa. Ya seperti itu, semoga semuanya sih baik-baik sahabat ya. Amin. Semoga yang terpenting juga kita nanti diakui oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Intinya seperti itu, bahwa kita ini sebenarnya sama, tidak ada khilafiyah masalah akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bahkan kita ini juga ahlus sunnah wal jamaah. Cuma ahlus sunnah wal jamaah ingin terus berkembang, mengembangkan pemahaman kita lebih luas lagi. Dari furu'iyah syariah juga ingin berkembang, tidak berhenti cukup sampai di sini, karena tantangan zaman yang akan datang itu lebih berat, lebih luas lagi daripada apa yang terjadi saat ini. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah, "Tulubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Itu sampai mati ini kita belajar. Gak ada kata-kata berhenti, titik sampai di sini, itu nggak ada. Ini pesan saya kepada seluruh umat Islam yang ada. Jangan berhenti untuk belajar, gitu aja. Saya ini juga bagian dari para pelajar termasuk. Jadi jangan sampai divonis sesat, saya masih belajar ya, sesat itu. Saya ini masih belajar, kecuali saya titik sudah mentok ilmu saya, ini yakin titik. Enggak, belajar bersama. Di channel saya itu selalu saya sampaikan, kita ini ngaji bersama. Tidak ada guru murid, yang ada itu saling berbagi informasi gitu. Jadi akhirnya nyambung seperti dosen dengan mahasiswa, atau dengan dosennya, saya mahasiswanya, atau sebaliknya. Karena pemirsa saya juga begitu, saling memberi. Saya dikritik banyak dari Al-Irsyad, dia yang kritik saya terima kalau itu baik. Tidak ada prinsip-prinsip tertentu yang saya belum bisa menerima, masih saya kaji dulu. Nah, ini namanya etika dalam keilmuan kita, yang harus kita bangun untuk mendidik generasi kita juga. Karena zaman yang akan datang itu titipan untuk anak cucu kita. Kita tinggal menetapkan ya, anak cucu kita itu mampukah mengelola titipan itu atau tidaknya, itu aja. Mungkin demikian close statement-nya. Semoga ditutup, yang buka jenengan, yang nutup jenengan. Saya buka, lupa. Nah, sekian dulu sahabat. Semoga apa yang kami bicarakan ini tanpa ada settingan mendadak sekali, dan
Ya, semoga nanti apa yang menjadi perbedaan itu ada sebuah barokah tersendiri seperti itu. Dan boleh kita berbeda, tapi mari kita saling menjaga etika, saling menghormati, dan yang paling penting adalah saling mengerti. Seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.